Dalam kekristenan tidak ada kata mundur. 4 makhluk yang dilihat oleh Yeskiel jalannya selalu lurus ke depan. Tahu itu benar, bila perlu jalan, bila perlu jalan sendiri. Saya harap tidak ada yang putus asa, tidak ada yang bilang wes aku tak bunuh diri akhiri tahun ini, ya daripada aku isin-ngisin ya aku malu Pak. Jangan, sebentar lagi terang itu akan datang, berkat akan turun buat saudara, pemulihan, kesembuhan. Amin. Bapak Ibu, kita sudah menyembah Yesus. Yakin Yesus ada di sini? Ya, merasakan kehadiran Tuhan Yesus. 2-3 orang berkumpul, aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, Bapak Ibu, saya digerakkan Tuhan untuk menunjukkan bagaimana cara kerjanya Tuhan. Tuhan punya culture ya, budaya kerja. Ya, ada kalau saudara lihat di Jepang orang kerja itu wah luar biasa. Ya, punya culture-nya berbeda dengan bangsa lain. Ya, orang Jepang. Nah, kita sudah pernah belajar tentang culture bangsa-bangsa. Ya, setiap bangsa punya budaya masing-masing yang enggak sama. Ada orang yang budaya kerjanya itu wah sambil makan kerja. Ya, sambil ya dia mungkin nggak ada waktu ya untuk makan, sehingga sambil makan pun nyambi gitu ya. Nah, saudara-saudara, ini disebut apa? Alcoholic work. Orang yang kecanduan apa? Kerja. Wah, saya pernah lihat orang-orang model begini, saudara. Nggak ada waktu. Wah, ya. Ada lagi yang cara kerjanya, budayanya begini, alon-alon asal. Nah, ini pelan-pelan aja, nggak apa-apa, ya, saudara-saudaraku. Yang penting pokoknya bisa selesai. Ya, ini ada yang budayanya begitu, nggak apa-apa juga, ya. Ada yang tidur cuma 4 jam setiap hari. Wah, ini orang-orang gila kerja. Saudara-saudara, saya pun kerjanya juga punya budaya sendiri. Saya kerja, ya ada tim boleh, nggak ada tim pun saya maju sendiri. Ya, saya rintis gereja di Singapura waktu itu, di Conference, di Orchard. Ya, sekarang udah nggak ada, hotelnya ganti nama. Ya, saya sendirian. Saya siapkan ruangan sendiri, saya main gitar sendiri, saya nyanyi sendiri, saya khotbah sendiri, dan Tuhan kirimkan banyak jiwa dimenangkan. Saya ingat satu tante namanya Ibu Mimi, orang Chinese, sakit sinusitis yang cukup parah. Saudara, ini pipi-pipinya nanah semua, batuk-batuknya ini jidatnya nanah semua, udah parah. Ya, lewat pelayanan saya di Konprin disembuhkan, dia terima mujizat, terima Yesus, dibaptis satu keluarga. Saya diundang ke Jakarta di Gunung Sahari, tetangganya Lim Sulyong, ya, dibikinkan kolam dari parasit, saya baptis anak-anaknya semua. Puji Tuhan, luar biasa. Saya lihat keluarga ini, ya, suaminya orang India, saudara. Jadi Ibu Mimi ini Chinese, Chung Kwok Ren, suaminya Pak Tet Chung, orang Indiaren. Chung Kwok Ren kawin Indiaren, anaknya campuren, saudara. Ya, Cik Jessica, Cik Sandra, itu orang-orang yang punya pabrik payung, pabrik majalah, koran, Mandarin dan sebagainya, diselamatkan. Saya punya tim pelayanan bagus. Oke, ayo. Nggak ada, saya jalan sendiri. Ini budaya saya. Itu saya ngajarin anak-anak saya, nggak usah bergantung orang ya nak ya. Ya, pelayanan persekutuan nggak ada yang main musik sendiri. Nggak ada yang nyanyi sendiri. Maju terus. Maju tak gentar, membela yang benar, amin. Karena ada ayatnya berkata di Injil Lukas 12:36. Hafal ayat ini? Lukas 12:36 bisa ditampilkan? Ya, Lukas 12 ayat 36. Jadi kerja tim bisa, kerja sendiri nggak masalah, ya. Itu budaya kerja yang saya miliki. Lukas 12:57. Sorry, bukan 36. Lukas 12:57. 23. Mengapakah engkau tidak memutuskan apa?
sendiri. Apa yang kalau tahu itu benar, bila perlu jalan, bila perlu jalan sendiri. Saya ulangi, kalau tahu itu benar, bila perlu jalan, Yesus naik Golgota sendirian. Nggak ada tim, murid-murid. Wah, semua takut, pengecut, ngacir. Ya, Yesus nggak tunggu. Yohanes, Petrus, ayo temani aku. Ya, Filipus, kamu saat traktir sudah 3 tahun loh. Bayar makan gratis, kamu romantis, rokok makan gratis. Yo, saiki koncono aku masuk dewean. Enggak, jalan sendiri. Katakan yes. Pikul salib sendiri. Katakan yes. Kadang-kadang Tuhan cari cuma 1 orang. Ya, Tuhan cari Musa. Ya, Tuhan cari Daniel, 1 orang. Jadi saya harap saudara tidak bergantung orang. Ya, maju sendiri. Katakan amin. Ya, kalau tahu itu benar, teman-teman yang lain mundur, jangan mundur, jangan ikut-ikutan. Ya, saya orang yang paling nggak mau ikut-ikutan. Teman saya mundur, saya lihat ini benar, saya maju terus. Ayo gak melok, gak, kon mundur roh, terserah. Aku gak, bisa kamu jangan mundur. Ayo, ya. Dalam kekristenan tidak ada kata mundur. 4 makhluk yang dilihat oleh Yeskiel jalannya selalu lurus ke depan, tidak pernah jalannya berbalik ke belakang. Ya, oke. Nah, saya akan tunjukkan cara kerja Tuhan supaya kita ini jadi orang Kristen ngerti Tuhan yang kita sembah iki lek kerja piye. Kalau kerja gimana? Saya temukan mulai dari Kejadian 1 ayat 5. Dikatakan begini. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Ayat 8. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua. Ayat 13 dikatakan, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Ayat 19, jadilah petang, sama kata-katanya, jadilah pagi, itulah hari keempat. Ayat 23, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saudara bisa lihat gayanya Tuhan, culture-nya Tuhan, stylenya Tuhan. Kalau stylenya Pak Sam udah jelas, anak-anak WL udah saya kasih tahu kan. Gayanya Pak Sam tahu ya, jangan kaget loh. Di atas tahu-tahu bisa berubah semua. Lagunya kalau saya kasih kode dari situ, ganti-ganti, ya, jangan diterusin. Oke, begini Pak, kalau pujian penyembah, oke, saya harus ngerti dong. Gayanya Pak Sam ini sebagai gembala mungkin beda dengan gembala lain, gereja lain. Semua orang punya gaya masing-masing. Tuhan pun punya style sendiri, amin. Nggak sama dengan gayanya kita loh, beda. Jangan kaget, kita mesti tahu. Hari pertama sampai hari ke-6 dikatakan, maka dilihatnya Tuhan semua yang dijadikan sungguh amat. Hari ke-6 sungguh amat baik. Katakan yes. Siapa yang sadar hari ini hari yang ke-6? Sekarang ini hari yang the 6th day. Teriak, the 6th day. Mungkin kurang TH-nya ya, 6 pakai TH, 6 day. Ya, hari ke-6. Ini hari-hari yang menjelang terakhir. 15.000 ilmuwan. 15.000 itu sedikit atau banyak? Halo, sedikit atau banyak? Gereja ini kalau penuh 1.200. Berarti kalau 15.000, ya, kalau 15.000 berapa kali kebaktian? Full. Coba saya ingin saudara hitung. Ya, 1.200 kalau kali 10 berapa? Hah? 12.000. Berarti kira-kira 13 kali kebaktian full, padat. Itu baru 15.000.
Saudara tahu nggak? 15.000 ilmuwan, saya catat kemarin, ya, saya lihat, menyatakan bahwa dunia ini kiamat. Dunia ini akan segera kiamat. Saya kaget, saudara. Ya, saya dapat kiriman ini dari jemaat. Pak, sungguh ini akan kiamat. Saya yakin anak Tuhan nggak kaget karena kita sudah siap sedia. Are you ready? Ready or not, Jesus is. Orang dunia bilang kiamat, kita bilang kedatangan Yesus yang kedua, second coming. Siapa yang merindukan kedatangan Tuhan? Sebentar, ini saya ketemu 15.000 ilmuwan teriak bumi mau kiamat. Jadi 13 kebaktian full itu ilmuwan semua. Ya, mungkin kepalanya udah mirip saya begini. Ya, udah rontok, ilmuwan loh, profesor, doktor, kabulator, bocor. Ya, wah, orang bilang, Pak, kalau ini botaknya itu ke belakang berarti suka memikirkan masa lalu. Botak di belakang. Kalau botak di depan memikirkan masa depan. Kalau botaknya dari depan ke belakang namanya botak dari masa ke masa. Dulu ada acara TVRI, dari masa ke masa. 15 ilmuwan teriak, ini saya dikirimin nih, teriak, dunia akan kiamat, bumi akan kiamat, jadwalnya sudah ada. Saudara sudah siap menyambut kedatangan Yesus? Wah, kok lemas? Amin. Bilang Maranatha. Tuhan Yesus datanglah. Itu Maranatha, bukan gereja GPIB depannya Taman Surya, GPIB Maranatha, tapi Maranatha artinya Tuhan Yesus datanglah. Maranatha, haleluya. Lagu-lagu zaman dulu tuh pendek-pendek tapi mantap, saudara. Amin. Bangun segera, siapkan dirimu, kiamat sudah ada jadwalnya. Kata ilmuwan. Kalau kita dikatakan tidak ada hari yang tahu, tidak ada orang yang tahu hari dan waktunya. Tapi tanda-tanda sudah menyatakan Tuhan tidak lama lagi. Kok nggak ada amin? Kok nggak semangat? Halo, pengen Tuhan cepat datang? 15.000 ilmuwan sudah meneriakkan bumi akan, dunia akan segera kiamat. Kalau tuh tahu udah deket, nyantai atau pelan-pelan atau cepat-cepat? Jalannya timik-timik atau lari? Jadi anak Tuhan disuruh lari. Larilah. Tuhan bilang sama Lot, lari. Halo, amin. Lari, cepat. Hai orang-orang yang ada di padang gurun Yudea, lari ke gunung. Kok nggak ada amin? Lari. Anak Tuhan nggak bisa santai. Setan tahu waktunya sudah Ayo saudara, kita berlomba, berpacu dengan waktu, bukan dengan nafsu, bukan dengan melodi, berpacu dengan waktu. Saudara siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Yang siap katakan amin. The sixth day, saya tulis, kita harus mempersiapkan diri. Oke, saya nggak bahas the sixth day, tapi saya akan tunjukkan cara kerja Tuhan hari ini. Ya, lihat Tuhan kalau kerja mulainya petang dulu, maka datanglah, maka dikatakan apa tadi? Ya, jadilah petang, lalu jadilah pagi. Tuhan cara kerjanya petang dulu, baru pagi. Katakan amin. Ya, lihat, beda dengan cara kita. Kita ngitung hari itu mulai pagi dulu, baru petang. Namanya pagi, kerja satu hari itu jam 8 pagi sampai jam 5 sore, satu hari kerja. Tapi Allah kerjanya berbeda. Bekerja dari petang dulu, gelap dulu, setelah itu terang. Saudara, dari gelap terbitlah terang. Saya yakin ini bukan hanya kata-kata Ibu Kartini. Ini adalah kata firman Tuhan.
Saya nggak tahu Bu RA Kartini agama apa, saya nggak tahu. Ya, saya tidak kepingin tahu agama dia apa. Itu bukan, kita jangan kepo dengan agamanya beliau. Tapi yang pasti, ya, ini kata-kata firman Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 6 kita baca. 2 Korintus 4 ayat 6. Apa yang ada di kitab Kejadian tadi ternyata ada di 2 Korintus 4 ayat 6 loh. Yuk baca sama-sama saudara. Saya ingin, mungkin hari-hari ini saudara merasa hidup saudara gelap. Pak, kok gelap Pak ya? Tadi malam ada yang telepon, orang Jakarta. Pak, saya dipanggil Polres. Waduh Bu, Sabtu kok dipanggil, biasanya suruh nginep loh. Aduh saya nggak tahu Pak. Ya, Sabtu biasanya kalau polisi ya, saya tahu tuh. Manggil Jumat atau Sabtu biasanya udah langsung ditahan. Biasanya loh. Sudah, kita belum selesai tapi udah tutup kantor, udah nginep aja, masuk sel. Ya. Dia nangis, Pak doakan. Hari-hari ini mungkin sudah merasa gelap. Pak, hidupku kok gelap. Bisnisku gelap. Hari ini dengar Tuhan kerjanya dari gelap dulu. Halo, amin. Setelah gelap terbit terang. 2 Korintus 4 kita baca ayat yang ke-6. Pulang dari tempat ini dengan satu keyakinan, sebentar lagi ada terang buat saya. Tahun ini gelap, 2024 terang. Tahun ini aduh kerjaannya sepi Pak, tagihannya macet. Aduh Pak, tahun ini saya mengalami musibah. Gak popo, tenang. Tuhan cara kerjanya memang kayak begini. Dari gelap, halo, dari gelap. Baca ayat 6, 2 Korintus 4, 2, 3. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ini bukan hanya kata-kata Ibu Kartini. Ini Tuhan yang berfirman. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saya harap tidak ada yang putus asa, tidak ada yang bilang wis aku tak bunuh diri akhiri tahun ini, ya, daripada aku isin-ngisin no, ya aku malu Pak. Jangan, sebentar lagi terang itu akan datang, berkat akan turun buat saudara, pemulihan, kesembuhan. Amin. Yang percaya katakan yes. Jadi ini sedikit saya mau tambahkan buat jemaat. Tuhan punya culture, kultur kerja yang seperti ini. Memang Tuhan izinkan ya, kita mungkin kena masalah, persoalan, nggak apa-apa. Semua atas seizin Tuhan. Katakan yes. Tapi setelah itu Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Saya kemarin tuh waktu doa ya, berapa hari saya ini kalau mau khotbah tuh nggak langsung ya. Mulai Senin udah nyari khotbah apa minggu ini. Ya, karena banyak bahan. Nyanyian pun yang tadi saya dapat waktu kemarin Sabtu saya mandi. Saya nangis. Air mata saya bercampur dengan air PDAM, saudara, waktu nyanyi lagu ini, ya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Saya waktu diundang Betani Tuban, ya, ulang tahun, lagu ini dinyanyikan oleh anaknya Bapak Pendeta David, seniornya Betani Tuban. Saya nangis waktu itu, dan terulang kemarin di kamar mandi saya nangis saudara. Kasih Yesus, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku.
Selesai kamar mandi, saya belum sempat ya pakai baju, saya langsung telepon ya Bu Lani, saya mau nyanyi lagu ini. Selesai di kamar mandi, saya panggil teman-teman WL, saya bilang besok saya pengen nyanyi lagu ini. Ya, kalian sudah siap nggak? Oh enggak, kami nggak nyanyi ini Pak. Oke, nyanyikan ya untuk perjamuan suci. Saudaraku, kasih Yesus luar biasa untuk kita hari ini. Amin. Disembuhkan kita. Yang sakit pulang dari GSJSTP sembuh dalam nama Yesus oleh bilur-bilurnya. Katakan amin. Saya tiba-tiba ingat satu kata mekar. Semua bilang apa? Mekar. Mekrok. Saya yakin semua orang pingin senang dengan kata mekar. Wah, kalau bikin roti, pingin rotinya apa? Mekar. Bu Lani bikin roti kukus, teriak, kok apa yang roti kukusnya mekrok, mekar, seneng dia. Kita pingin punya bunganya apa? Mekar. Saya doakan bisnis saudara mekar. Kita doa sama-sama GSJS mekar. Hari ini buka di BSD, luar biasa, full di IMAX, ya XX1. Saya tadi dikirimin Pak Budi Sukandi ya, karena dia nanti yang diserai oleh Dr. Andrew jadi koordinator di sana. Ya, dia bilang, Pastor, ya ini loh, saya dikirim, wah luar biasa, IMAX di BSD. Bahkan dia bilang nanti 2-3 bulan, ya sudah nggak cukup, kita segera bangun rooftop di Jakarta. 3.000 kursi, beri tepuk tangan buat Allah kita. Oke. Imannya besar, karena Tuhan kita besar. Kita nggak mampu mestinya. Ya, dokter Endo bilang, Pak, ya apa Pak? Cicilannya 800 juta. Wis Andrew, sembayang Andrew. Gak apa-apa wis, jalani aja. Tuhan kita itu pabriknya duit, saya bilang. Like motivasi kita benar, bukan bisnis gereja, bukan Yesus. Semua pasti dicukupi oleh Tuhan. Tuhan tuh gak akan permalukan kita kok, saya bilang. Gitu ya Pak ya, jalan ya, jalan. Wes, nekat. Bapak di sorga dipermuliakan. Dia akan ditinggikan dan banyak jiwa akan dimenangkan. Amin. Semua senang dengan kata mekar. Hanya ada satu yang mungkin gak disenangi ibu-ibu wanita, kalau badannya mekar. Roti mekar, oke, bunga mekar, bisnis mekar. Kalau badan mekar, semua nggak suka. Hari ini saudara mau diberkati jadi mekar, berkembang. Ada satu ayat yang saya dapat, kemah orang jujur akan mekar. Kemah orang jujur akan mekar. Coba baca ayat ini. Saya kemarin doa ya, berapa hari doa, saya kok dikasih ayat ini saudara. Kemah orang jujur akan mekar. Amsal 14 ayat 11. Ayo baca. Amsal 14 ayat 11. 2, 3. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Katakan amin. Ya, saudara, Tuhan ingin satu poin yang ingin saya share hari ini tentang kejujuran. Bilang kejujuran. Seringkali kita ini kurang jujur ya. So itu mekarnya nggak bisa bagus. Ya. Saya doakan semua yang kita pegang akan berkembang. Apapun yang dibuat tanganmu, kata firman, akan berhasil. Saya doakan sudah jadi pengusaha bertangan dingin. Amin. Dokter bertangan dingin. Saya pernah pengalaman ya, karena anak-anak itu masih kecil, sering sakit. Kalau balita itu waduh rawan. Ada kena apa dikit flu, sakit, batuk, pilek, panas. Ada dokter-dokter yang bertangan dingin. Ya, kadang-kadang saya bawa ke dokter, saudaraku, belum ketemu dokternya, masih di tempat antrian, anakku wis waras, saudara. Saya bilang, waduh, begitu masuk, sakit apa? Dok, rasanya udah sembuh kok dok. Oh iya ya, gak panas tuh. Ini mungkin kangen sama dokter. Dokternya bertangan dingin, belum diperiksa, sudah sembuh. Nah, saya doakan apa yang dibuat tangan kita
dibuat Tuhan berhasil. Ya, angkat tangan saudara. Bilang, Tuhan, jadikan aku pengusaha bertangan dingin. Jadikan aku dokter apapun bertangan dingin. Beri tepuk tangan, Tuhan berkati saudara, amin. Nah, saudara, saya ingin kejujuran ini kita miliki. Mulai dari hal yang sepele, jujur. Ya, saya punya teman tuh jujur. Sampai kalau ngasih perpuluhan, itu berapa rupiah pun belakang dia jujur. Sampai kalau ngasih perpuluhan, kono kericik-kericik. Dia bilang, aku belajar jujur Pak Sam. Wah, aku gak salah, maka no kamu diberkati. Halo, amin? Kok kurang amin? Amin? Jujur ya. Ya, karena banyak orang memberi amplopnya perpuluhan, dalamnya perkiraan, saudara. Dikira-kira, saudara. Wah, sanginnya wis cukup, wis. Ayo belajar ada kejujuran. Saudara seneng gak punya karyawan yang jujur? Halo, amin? Ada apa-apa itu ngomong, ya. Ada apa-apa ditanya, gak ada yang ditutupi. Ayo kita belajar jujur sama Tuhan hari ini. Kok gak ada amin? Saya ingat ya beberapa contoh. Ketika murid-murid Nabi Elisa dengan jujur menunjukkan tempat di mana mata kapak itu jatuh. Mereka udah teriak-teriak, bingung, panik. Mereka bilang, aduh, mata kapak kami jatuh Tuhan. Ya, itu adalah barang pinjaman. Kami pinjem ini, dan kalau pinjem harus dikembalikan. Ya. Elisa cuma tanya begini. Elisa nggak marahi, kamu ini kurang hati-hati. Ya sudah dihati-hati. Namanya orang jatuh tuh nggak ada yang tahu. Sepandai-pandainya tupai melompat, katanya akan apa? Jatuh. Kita bisa jatuh. Saya dan saudara bisa mengalami kejatuhan. Kita nggak boleh sombong. Oh, saya nggak bisa jatuh. Jangan. Ada hamba Tuhan bilang, aku gak mungkin jatuh. Oh, jangan sombong kan. Nggak ada yang kebal terhadap dosa. Yang lain boleh jatuh, saya enggak. Justru orang yang kayak begini nih biasanya jatuhnya nomor 1. Jatuhnya duluan, saudara. Coba baca 1 Korintus pasal 10. Orang yang merasa dirinya enggak akan jatuh ini berbahaya. 1 Korintus pasal 10 ayat 12. Ayo lihat, 2, 3. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, baca, hati-hatilah. Jangan merasa aku kebal, nggak ada yang kebal. Di sini semua rawan untuk jatuh, termasuk aku, pendeta, hamba Tuhan. Bisa jatuh, bisa, semua bisa. Sebab itu hari ini kalau sudah ada yang jatuh, saya nggak tahu, jatuh miskin, jatuh sakit, jatuh dalam dosa, Tuhan siap mengangkat kita. Pak, aku jatuh Pak, nangis. Ada yang datang sama saya, suami istri, saya jatuh Pak, ya, dengan sekretaris di kantor. Wah bagus Pak, Bapak mau ngomong begini ini bagus. Dia nangis, istrinya nangis, ya. Ketika dia jujur menyatakan kejatuhannya, Tuhan segera angkat dia. Kok nggak ada amin? Yang bahaya udah jatuh, nggak mau jujur. Elisa cuma bilang tunjukkan di mana jatuhnya. Ayo ngomong kamu. 2 Raja-Raja 6 ayat 6. Elisa hanya mengambil sepotong kayu dan kayu itu dilemparkan di tempat kapak itu jatuh, dan yang terjadi keajaiban. Kapak itu terangkat kembali. Hari ini ada kayu salib yang siap untuk mengangkat hidup saudara. Kayu itu salib. Kayunya murah. Kayunya tidak berharga. Tapi ada Yesus yang sangat berharga ada di salib itu. Amin. Dan saya percaya kalau hari ini
Kita mau dengan jujur berkata kepada Tuhan, apa yang terjadi, tragedi-tragedi yang kita alami, Tuhan akan segera memulihkan. Tuhan akan angkat. Saudara yakin? Janji Tuhan mengangkat engkau jadi kepala. Tuhan angkat engkau naik terus. Anak Tuhan siklusnya nggak pernah naik turun. Kok nggak ada amin? Orang bilang roda berputar, sebentar di atas, sebentar di, itu bukan filsafat Alkitab, itu filsafat dunia. Roda berputar. Anak Tuhan nggak ada roda berputar. Jalanmu naik terus, nggak pernah turun. Engkau jadi kepala, nggak pernah jadi ekor. Katakan amin. Ayo hari-hari ini Tuhan cuma nuntut satu hal. Saya nggak khotbah panjang. Ayo jujur sama Tuhan. Cerita, ngomong apa adanya. Saya ingat dalam Markus pasal 5 ayat 33. Coba ditampilkan. Ayat ini bagus banget. Seorang perempuan yang meleleh darah 12 tahun. Dia bukan hanya terima kesembuhan, tapi dia terima keselamatan dari Tuhan. Yesus bilang, pulanglah dengan selamat dan sembuhlah penyakitmu. Saya harap saudara bukan hanya ngejar kesembuhan. Kalau cuma kesembuhan, berkat, kaya, Gunung Kawi bisa kasih kaya, dukun bisa nyembuhkan. Tapi hari ini yang penting kita dapat keselamatan dan kesembuhan, keselamatan dan berkat. Ya, yang nggak bisa diberikan dunia kan keselamatan ini. Coba baca Markus 5 ayat 33. Lihat kejujuran perempuan ini. 2, 3. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Semua baca, tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dan dengan tulus, dengan jujur memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Waktu dia jujur, dia cerita, Tuhan, saya ini perempuan nakal. Saya kena sakit kelamin, saya kena pendarahan. Mungkin dia ceritakan, saya suka ganti-ganti pria, ya. Saya seorang wanita yang najis, yang kotor, ya. Dia ceritakan semuanya. Saya sudah ke dokter dimanapun, ke tabib, ke dukun. Dikatakan dia memberitahukan segala. Coba baca di ayat terakhir. Dengan tulus memberitahukan, berarti nggak ada yang ditutupi. Semua dia cerita, kronologinya, bagaimana dia mulai muda sampai umur sekian, dia berbuat ini, dia berbuat ini, dia cerita dengan jujur. Ayat 34 baca, ini hasilnya. 2, 3. Maka katanya kepada perempuan itu, semua baca, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Dan yang mau double porsi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Selamat dan kalau cuma sembuh, dokter banyak bisa, ya. Kalau cuma mau kaya, Gunung Kawi bisa, datang ke Ponari juga bisa, dukun di Jombang, ya. Puji Tuhan. Kemarin saya ditelepon Bapak Pendeta Hermes, Pak Sam, saya ingin ngundang GSJS. Boleh. Di mana? Gedung olahraga Jombang. Bisa muat 1.800 orang. Oh, boleh. Dia bilang, GSJS kan suka bagi-bagi berkat ya. Boleh nggak Pak Sam datang dengan tim? Kami ingin diberkati. 98 gereja akan datang di acara ini. Semoga GKJW bisa ikut, dia bilang. Kalau GKJW mau gabung itu bisa lebih dari 2-3 ribu, ya. Karena GKJW agak sulit tembusnya, ya. Saya bilang oke, nanti saya cari jalan. Saya kenal GKJW Batu, pernah pakai gedungnya untuk KKR. Nanti coba saya
GKJW Mojowarno itu sulit ditembus. Oke, nanti saya akan doa, kita akan dekati GKJW, karena nanti di sorga tidak ada merek gereja. Harus bersatu, kita satu tubuh Kristus. Kalau orang GKJW lagi denger nih, mungkin bisa bantu ya untuk mendekati GKJW Mojowarno, karena Mojowarno itu memang basisnya agama Kristen. Gerejanya GKJW memang Jawi Wetan. Ya. Pak, Bapak siap tanggal berapa? 16 Januari hari Selasa. Ayo kita punya program Pak Natal ini membagi untuk 5.000 orang miskin. Ya, hampir 2.000 kita alokasikan untuk Jombang. Semua yang datang diberkati lewat GSJS. Amin. Saya tanya ada berapa pendeta ya? Kira-kira 200 lah. Oke, nggak apa-apa. GSJS jadi saluran berkat. Gereja ini gereja misi. Katakan misi. Tuhan bilang, ayo pergilah kamu, ya, beritakan Injil. Banyak gereja cuma promosinya datanglah kamu. Tapi Tuhan bilang pergilah. Tuhan nggak pernah bilang datanglah, jadikan semua bangsa muridku. Nggak pernah. Tuhan bilang apa? Pergilah. Semoga gereja ini jadi gereja yang mau keluar untuk jadi saluran berkat. Amin. Jangan jadi jago kandang. Banyak orang cuma jadi jago kandang, hebatnya di kandang, di dalam. Tapi kita juga mau menjadi alat Tuhan di luar. Amin. Nah, saudara, waktu dia menjamah Yesus, perempuan ini dia jujur, ya, dia ceritakan semua. Dia bilang, Tuhan, tadi maaf loh, aku pegang jubahmu loh, ya, waktu aku pegang jubahmu, aku sembuh. Dia cerita semua. Sebenarnya dia bukan hanya menjamah jubah Yesus. Saya tulis, dia jamah hati Yesus. Hari ini saya ajak jemaat GSJS, pemain musik naik. Ayo jamah hati Yesus. Jamah apa? Kalau jamah jubah Yesus, semua juga jamah. Semua orang pegang-pegang Yesus. Tapi hanya satu yang menjamah dengan hatinya. Amin. Saya harap semua orang nyanyi di sini. Tapi saya harap saudara nyanyi dengan hati saudara. Nyanyi dengan hati. Amin. Saudara melayani, banyak nih yang melayani. Tapi saya harap saudara melayani dengan hati saudara. Sehingga hatimu menjamah hatinya. Hati hanya bisa dijamah dengan hati. Katakan yes. Tuhan, aku mau melayani Engkau dengan hati. Saudara tahu nggak? Saya kalau mau khotbah ini gemetar, saudara. Padahal saya udah khotbah mulai umur 16. Kenapa? Karena saya khotbah dari hati. Kalau saya khotbah hanya saya copy bahannya, lalu saya ngoceh, terus selesai saya turun. Nggak ada berkat yang dialami jemaat. Hanya sekedar dengar, tahu. Tapi saya ingin hati Tuhan kita jamah hari ini. Jemaat ngerasakan, oh iya ya, khotbah ini ada sesuatu. Saudaraku, hati Yesus penuh belas. Waktu dia lihat orang yang kusta, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Waktu dia lihat orang-orang lapar, 5.000 orang, hatinya saya ingin hari ini hati Yesus tergerak untuk jemaat GSJS. Biar hati Tuhan ada di tempat ini. Hati Tuhan ada buat saudara dan saya. Ingat kasih-Nya yang hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada